This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine! Yay! Welcome September! Yes, it is September. Tuhan, terima kasih ya kami bisa memasuki bulan yang baru September. Yes! Duduk yang sopan dan nyaman. Jauhkan mainan dan hal lainnya yang dapat mengganggu konsentrasimu. Dengar dengan baik penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan buatlah catatan supaya adik-adik akan mengingat firman Tuhan yang disampaikan. Sekalipun ibadah online, Tuhan hadir bersama adik-adik. Ayo ikutlah memuji dan menyembah bagi Tuhan. Let's pray. Tuhan yang baik, terima kasih kami diizinkan untuk memasuki bulan yang baru, bulan September. Kami berdoa supaya kami semakin bersemangat dalam ibadah kami kepadamu di bulan September ini. Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat mendengar suaramu saat kami beribadah online saat ini. In Jesus' name we pray. Amen. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my father, not my mother, but it's me, oh Lord, standing
Mengapa kita berdoa? Pikirkan tentang sahabatmu. Tidakkah kamu ingin memberitahu mereka tentang hal keren yang kamu lihat? Tidakkah kamu ingin memberitahu mereka apa rasa permen karet favoritmu? Tidakkah kamu ingin memberitahu mereka bahwa saat kamu menjatuhkan kacamata hitammu ke dalam sop, itu membuatmu frustasi? Tidakkah kamu ingin memberitahu mereka bahwa kamu baru saja belajar cara memainkan lagu dengan ukulele, tetapi hal itu membuat jarimu sakit sehingga sekarang kamu merasa kesakitan ketika mengambil roti panggang dengan tangan kiri, sehingga kamu harus mengambilnya dengan tangan kanan. Tetapi itu berarti lebih sulit lagi untuk menggambar kaktus sambil makan roti panggang. Kamu dan sahabatmu mempunyai suatu hubungan, dan ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang, kamu ingin menceritakan banyak hal kepada mereka, dan kamu ingin mendengarkan hal-hal yang mereka ceritakan kepadamu. Demikian pula halnya dengan Tuhan. Kamu juga dapat menjalin hubungan dengan Tuhan. Kamu sangat berarti bagi Tuhan, dan Dia ingin mendengar semua hal tentangmu, dan Dia memiliki banyak hal yang ingin Dia sampaikan kepadamu. Dan itu sebabnya kita berdoa, supaya kita dapat menjalin hubungan dengan Tuhan. Senangnya ya kalau kita punya sahabat. Benar banget tuh. Apalagi karena kita ini nih dengan sahabat itu ya. Jadi ada hubungan yang dekat di mana kita bisa menceritakan semua yang ada dalam hati kita tanpa rasa ragu karena dia sahabat kita. Dan aku pun sebagai seorang sahabat mau mendengarkan apapun yang sahabatku ceritakan. Pokoknya asik loh kalau kita memiliki hubungan dengan sahabat itu. Setuju kan adik-adik? Pasti setuju banget tuh Kak Cynthia. Setuju. Dan tahu gak adik-adik, Allah juga ingin memiliki hubungan dengan kita, manusia ciptaannya, milik kesayangannya. Tuhan sebagai sahabat sejati kita ingin mendengarkan apapun juga yang dapat kita ceritakan. Dan Allah sebagai sahabat juga ingin menyampaikan banyak hal kepada kita, sahabat-sahabatnya. Wow, ini luar biasa sekali. Kita seorang manusia dapat memiliki hubungan dengan Allah pencipta segalanya. Bahkan kita bisa menceritakan apapun juga kepada Allah. Puji Tuhan. Yap, untuk itulah kita dapat berdoa, yaitu berkomunikasi dengan Allah. Sehingga kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, relationship with God. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada murid-muridnya dan tentu bagi kita semua tentang bagaimana kita berdoa. Kita pelajari ya dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Wah, kalau gitu aku mau belajar tentang doa langsung dari Tuhan Yesus. Oke, siap ya? Siap. Tuhan Yesus katakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, jadi itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dan kita semua untuk berdoa ya Kak Reti. Betul. Karena itu doa adalah cara untuk kita mempunyai hubungan dengan Allah, sahabat kita. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Tentu kita dapat mengungkapkan hal apapun juga kepada Allah kita. Tetapi inilah salah satu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kak Reti coba jelaskan ya maksud dari doa Bapa kami ini. Yes, aku siap mendengarkannya.
Bapa kami yang di sorga, mengajar kita kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Sang Bapa, Allah Sang Pencipta kita semua. Jadi saat kita berdoa, kita sedang berkomunikasi sebagai seorang anak kepada bapaknya. Begitu bukan Kak Reti? Betul Kak Cynthia, tepat sekali. Lalu, dikuduskanlah namamu. Itu memberitahu kita untuk menyembah Allah dan untuk memuja Allah yang Maha Kudus. Ya, Dia Tuhan, Allah yang kudus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa kita perlu berdoa untuk rencana Allah dalam hidup kita, bukan rencana kita sendiri. Kita perlu berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan keinginan kita semata-mata. Artinya, ada penyerahan diri. Kita berserah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita percayakan semua pada Tuhan. Oh, aku mengerti sekarang. Saat berdoa, kita jangan memaksakan keinginan dan harapan kita saja. Betul. Tuhan Yesus ingin mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berserah diri pada Bapa. Sebab Bapa mengetahui apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Aku percaya Allah itu Maha Tahu. Jadi, kita sebaiknya berdoa sesuai kehendaknya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah hal-hal yang kita butuhkan. Aku percaya Allah memelihara kehidupanku dan tahu apa yang kuperlukan. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini kita diingatkan untuk mengakui dosa kita kepada Allah dan berbalik dari dosa, tidak melakukan dosa lagi. Termasuk kita mengampuni orang-orang lain sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Tuhan ingin aku dapat mengampuni yang bersalah kepadaku, agar aku juga diampuni. Dan ketahuilah, orang yang banyak mengampuni, banyak juga diampuni. Sedangkan orang yang sedikit mengampuni, sedikit juga diampuni. Lalu penutup dari doa Bapa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini merupakan seruan pertolongan kepada Tuhan supaya kita tidak melakukan dosa, dan permohonan seruan kepada Tuhan supaya kita terlindung dari si jahat. Aku percaya Tuhan pasti melindungi anak-anaknya dari serangan si jahat, karena Allah mengasihi kita. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di sini kita menyerahkan semua doa kita kepada kehendak Tuhan yang memiliki segalanya, dan kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita praktikkan berdoa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Oh, oke. That's a good idea. Yuk adik-adik, bisa ikuti doa Bapa kami yang saya ucapkan. Lalu adik-adik ikuti bersama Kak Cynthia ya. Siap! Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat kita berdoa, lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati kita. Ingat, Allah lebih tertarik kepada hubungan yang dekat antara kita dengan Allah. Dan adik-adik dapat mengungkapkan segala isi hatimu melalui doa kita kepada Allah. Yes, karena Allah adalah Bapa kita dan juga sahabat sejati yang selalu siap mendengar curahan hati kita umatnya. Dan percayalah, saat kita mencurahkan, mengungkapkan isi hati kita melalui doa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai kehendak Tuhan. Coba adik-adik bisa bacakan di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 14. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan apapun jawaban doa yang Tuhan berikan kepadaku, aku mau mempercayai Allah apapun yang terjadi. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Bila saat adik-adik berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya dalam cara yang berbeda dengan keinginan hatimu, adik-adik belajar ya untuk menerimanya dengan sukacita. Karena kehendak Tuhan pasti lebih baik dari yang kita inginkan. Dan kabar baiknya, good newsnya, Allah selalu mendengar doa umatnya. Dia akan mengabulkan doa kita sesuai kehendaknya. Karena Dia Allah yang sangat tahu apa yang terbaik bagi setiap doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Let's sing lagu ayat hafalan kita dalam Yakobus 5 ayat 16 dengan semangat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Na 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 na. Yakobus 5:16
Na 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 na. Yakobus 5:16. Adik-adik, sekarang kita akan berbicara kepada Tuhan melalui doa kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk berdoa kepada Allah. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menjawab doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk memahami bahwa Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bersyukur ya kita dapat berbicara kepada Allah melalui doa kita. Dan hebatnya, Tuhan pasti mengabulkan doa kita semua sesuai dengan kehendaknya. Yes, betul sekali. Karena Tuhan tuh tahu apa yang terbaik bagi kita. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya klik like, subscribe, dan lonceng, serta bagikan link ibadah online Star Kids kepada teman-teman lainnya, supaya lebih banyak lagi anak-anak yang bisa ibadah online Star Kids. Yes, setiap hari Jumat di 2 minggu, 1 kali ada Zoom Anak Berdoa. Jam 5 sore. Kita akan berdoa bagi bangsa kita Indonesia dan pokok doa yang adik-adik perlukan. Join ya. Mau yang seru via Zoom? Ada games dan hadiah menarik loh bagi adik-adik yang join Zoom Connect. Setiap hari Jumat, 2 minggu sekali di jam 5 sore. Bila adik-adik menjadi pemenang dalam games, hadiahnya dikirim ke rumah loh. It's quiz time! Buatlah video doa Bapa kami, mintalah Papa atau Mama untuk videokan adik-adik saat adik-adik mengucapkan doa Bapa kami. Lalu kirimkan file videonya melalui nomor WA hotline Star Kids ya. Dan tunggu hadiahnya bagi 3 orang terpilih. Ayo kita belajar memberi persembahan kepada Tuhan. Semua persembahan akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih luas lagi. Sehingga lebih banyak anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus. Mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi persembahan melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Ibadah secara langsung atau onsite itu seru banget loh. Adik-adik bisa bermain, memuji Tuhan, dan mendengarkan kisah Alkitab bersama teman-temanmu. Ditunggu ya di satelit Badung Utara, atau satelit Kopo, atau satelit Pasir Koja. Alamat lengkap dan jam ibadah ada di website dan aplikasi Fajar Pengharapan. Kakak tunggu ya kita bertemu di ibadah onsite dan online Star Kids. Yeay! See you next week. God bless!